Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di versi Afifa Channel. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian ketika tubuh ini dibaringkan di dalam tanah yang gelap, ditinggalkan sendirian oleh keluarga, sahabat, dan harta benda yang kita cintai. Hanya ada satu perkara yang tinggal bersama kita, yaitu amalan. Alam kubur atau alam barzah adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Bagi sebagian jiwa, ia adalah taman daripada taman-taman surga. Namun bagi yang lain, ia boleh menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Amalan apa sajakah yang akan hadir sebagai pelindung, penerang, dan penyelamat kita di alam kubur nanti? Simak terus video ini sampai dengan selesai. Penyelamat pertama adalah bacaan Al-Quran, khususnya surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa surat Al-Mulk adalah Al-Munjiyah, sang penyelamat dari siksa kubur. Surat yang terdiri dari 30 ayat ini akan datang pada hari ketika seseorang memasuki alam kubur, memohon perlindungan bagi orang yang rajin membacanya semasa hidup. Menjadikan surat Al-Mulk sebagai bacaan rutin sebelum tidur adalah bentuk perlindungan terbaik yang bisa kita hadiahkan untuk diri kita sendiri. Di dalam kubur, bacaan Al-Quran yang konsisten sewaktu hidup akan menjelma menjadi cahaya dan pelindung. Penyelamat kedua, sedekah jariah. Sedekah bukan sekedar memindahkan harta dari kantong kita ke tangan orang lain, melainkan cara kita mengirimkan kekayaan untuk masa depan yang sesungguhnya. Ketika aliran nafas ini terhenti, pahala dari sedekah jariah akan terus mengalir tanpa henti, membangun sumur air, menyumbang untuk pembangunan masjid, ataupun mewakafkan Al-Quran. Setiap kali air itu diminum atau ayat-ayat itu dibaca, pahalanya menjadi lentera hangat yang menyinari kubur kita. Penyelamat ketiga, doa dari anak yang soleh. Aset terhebat seorang hamba di dunia bukanlah investasi saham ataupun properti, melainkan anak-anak yang dididik dengan iman dan ketakwaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan betapa terkejutnya seorang hamba di alam kubur ketika derajatnya diangkat tinggi-tinggi. Hamba tersebut bertanya, "Wahai Rabb, dari mana aku mendapatkan semua nikmat ini?" Maka dijawab, "Ini adalah berkat istighfar dan doa yang dipanjatkan oleh anakmu untukmu." Yang keempat, ilmu yang bermanfaat. Pernahkah kita mengajarkan hal sederhana kepada orang lain, cara membaca Al-Fatihah yang benar, atau sekedar memberikan nasihat kebaikan yang mengubah hidup seseorang, baik secara langsung ataupun melalui media sosial? Ilmu yang kita bagikan dan terus dipraktekkan oleh orang lain akan menjadi cahaya yang tidak pernah padam. Ia menjelma menjadi pembela kita di saat tidak ada seorang pun yang bisa membela kita. Selanjutnya ada sholat dan puasa. Sholat berdiri di bagian kepala. Ketika azab mencoba mendekati dari arah atas atau kepala, sholatnya berdiri tegak dan membentenginya seraya berkata, "Tidak ada jalan masuk dari arahku." Ia selalu bersujud dan menundukkan kepalanya hanya untuk Allah. Sedangkan puasa berdiri di sisi kanan. Ketika azab bergeser mencoba masuk dari sisi kanan, ibadah puasanya tampil memagari dan menolak azab itu, seraya berkata, "Tidak ada jalan masuk dari arahku." Ia telah menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsunya demi meraih ridho Allah. Amalan-amalan itulah yang akan berubah menjadi cahaya yang menerangi sempitnya liang kubur, serta menjadi pelindung yang siap membela kita saat tidak ada satupun manusia yang bisa menolong. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.